Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tiba pada pembacaan firman Tuhan yang kedua yang akan membawa kita dalam perenungan Minggu Jubilate. Untuk itu mari bersama terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang rahimi, kami bersyukur atas hidup yang masih Engkau anugerahkan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan entah kapan akan berakhir, kami terus melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan. Hari ini live streaming menjadi wadah bagi kami untuk kembali bersekutu dengan umat Tuhan yang berada di berbagai tempat. Kami memuji, kami menyembah. Layaklah kiranya pujian dan sembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami di saat ini. Sesaat lagi kami hendak membaca dan mendengar kebenaran sabda Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus Allah menolong kami untuk menemukan kehendak Tuhan dan meneguhkan hati kami dalam masa-masa yang cukup pelik, dalam masa beradaptasi atas berbagai paradigma baru, atas berbagai kebiasaan baru karena wabah COVID-19. Oleh karena itu, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Berkata-katalah, bertuturlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami melalui pewartaan sabdamu. Oleh karena itu kami datang berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembacaan kita yang menjadi bahagian perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36, berkata demikian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini, kiranya tuntunan Roh Allah terus menaungi kita, memberkati kita dalam menemukan kebaikan firman-Nya. Menjuah-juah kekelengan Tuhan, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming yang telah kita lakukan selama beberapa kali, selama beberapa minggu. Dan hari ini kita memasuki ibadah live streaming yang ke-7 di tengah-tengah gereja kita GBKP Runggun Jakarta Pusat. 7 kali dalam kerinduan kita untuk bersekutu bersama. Kiranya ketika kita boleh bersekutu melalui ibadah live streaming hari ini, semangat kita, stamina kita
tetap terjaga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepenggal mazmur yang diciptakan oleh Daud dan dinyanyikan oleh Asaf. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adalah sebuah penggalan mazmur ciptaan Daud yang kemudian dinyanyikan oleh kelompok Asaf, kelompok pemain musik di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, karena sebuah keberhasilan besar yang telah mereka capai. Tabut perjanjian Allah berhasil dipindahkan dari sebuah rumah Obed Edom, kemudian dipindahkan ke sebuah kemah yang telah disediakan oleh Daud yang berada di Yerusalem. Perpindahan tabut perjanjian membuat sukacita besar, sukaria besar bagi kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka untuk pertama kalinya bersorak-sorai bagi Allah, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan mereka menaikkan syair-syair pujian yang telah ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud secara sengaja mengajak umat yang saat itu sedang melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui syair-syair yang sangat indah untuk memuji Allah, sekaligus Raja Daud mengajak setiap umat untuk mengingat perbuatan Allah yang ajaib. Raja Daud mengingatkan umat bahwa janji Tuhan adalah janji yang penuh dengan kesetiaan dan penyertaan telah diperoleh, bahkan keselamatan bersumber dari Tuhan. Raja Daud sungguh ingin kehidupan umat itu penuh dengan ungkapan syukur hari demi hari di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada sehari pun kehidupan bangsa Israel lepas dari penyertaan Tuhan. Dan oleh karena sebuah kesukaan besar, tabut perjanjian itu boleh dipindahkan, mereka bersorak-sorai mengungkapkan syukur mereka kepada Allah sang pemilik kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu catatan penting yang hendak diperlihatkan oleh Daud. Ketika dia menuliskan syair-syair indah ini, Raja Daud hendak menyatakan bahwa nyanyian pujian itu memiliki daya yang sangat powerful untuk mengubahkan, untuk memberi semangat, bahkan untuk membuat kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan kala itu, kembali kepada Allah, membawa puji syukur mereka yang telah menerima kebaikan Tuhan. Raja Daud sadar sungguh bahwa nyanyian pujian selalu mampu menggugah dan mengubah. Jauh setelah Raja Daud, seorang rasul bernama Paulus pernah pula berbicara tentang kehidupan yang penuh sorak-sorai, berbicara tentang nyanyian kepada sebuah jemaat. Jemaat Efesus yang kala itu sedang hidup dalam sebuah situasi yang terpecah. Mereka hidup dan berperilaku sesuka hati. Lalu dalam sebuah catatannya, dalam sebuah suratnya, Rasul Paulus berkata dan berpesan kepada jemaat Efesus. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bagi seorang rasul bernama Paulus ini, tindakan yang penuh dengan nyanyian, mazmur dan nyanyian rohani adalah satu dari cara hidup anak-anak terang. Satu dari cara hidup anak-anak terang. Jemaat Tuhan yang terkasih, tampaknya apa yang diperlihatkan oleh Raja Daud juga Rasul Paulus
dari dua pembacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat reaktif, manusia yang gampang memberikan reaksi atas pengalaman dan peristiwa kehidupannya. Tapi Raja Daud dan Rasul Paulus menawarkan satu reaksi yang kemudian mengajak setiap kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita yang terus dinaungi, yang terus diberkati, yang terus disertai. Raja Daud dan Paulus mengajak setiap kita untuk mampu menaikkan puji syukur kepada Allah. Menariknya, Raja Daud dalam pembacaan kita bukan hanya mengajak umat saja, tapi dia memperlihatkan betapa syukur itu, puji-pujian itu bukan hanya bagi manusia yang bisa bergerak ke sana kemari saja, tapi juga Raja Daud memperlihatkan bagaimana semesta itu mensyukuri bahkan bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Raja Daud berkata, "Langit pun bersukacita, bumi bersorak-sorai, laut dan isinya bergemuruh, pepohonan bersorak-sorak di hadapan Tuhan." Seluruh ciptaan diajak untuk bersukacita, bersorak-sorak, dan juga menyatakan syukur kepada Allah yang menyertai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, Raja Daud dan Rasul Paulus kemudian sesungguhnya tidak hanya mengajak umat baik yang ada di Israel kala itu yang berhasil membawa tabut perjanjian sampai ke Yerusalem atau juga jemaat yang ada di Efesus. Tapi kedua tokoh penting ini mengajak kita juga umat percaya saat ini untuk terus melihat dan merasakan sungguh bahwa kebaikan Tuhan nyata di segala situasi hidup kita. Dalam kesuksesannya membawa tabut perjanjian Allah ke kemah Daud, Raja Daud tentu saja tidak menjadi sombong diri. Raja Daud tidak melupakan kondisi diri, tidak membuat dia lupa diri, bahkan lupa kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel kala itu. Satu keberhasilan tiba, tapi ternyata situasi mereka masih tetap berada dalam himpitan bangsa-bangsa. Sehingga dalam ungkapan syukurnya, Raja Daud juga membubuhi, memasukkan sebuah doa pengharapan kepada Tuhan, sehingga dia berkata dalam pembacaan kita hari ini, Raja Daud pun berkata, "Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami, kumpulkan dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa." Raja Daud membuat syair itu, namun sekaligus juga ia mengisinya dengan permohonan kepada Allah. Dia mengungkapkan syukurnya sekaligus juga menyatakan permohonannya. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bisa tanpa penyertaan Tuhan, sekaligus juga dia menyatakan dengan penyertaan Tuhan itu mereka mampu selamat. Apa yang diperlihatkan oleh Raja Daud dalam pembacaan kita ini sama juga seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Kala ia menulis surat kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus sedang berada di penjara, di tempat yang sempit, di ruangan yang terbatas, jauh dari orang-orang, mengalami kesepian dan tidak berinteraksi dengan banyak orang. Tapi dalam situasi yang sedemikian rupa, Rasul Paulus masih tetap mampu memberi dorongan, memberi semangat bagi umat yang ada di saat itu di jemaat Efesus untuk terus-menerus hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan berkata-kata satu dengan yang lainnya dengan mazmur. Saya teringat dengan sebuah film yang pernah dibuat beberapa tahun yang lalu,
yang bercerita tentang pentingnya kita bersukaria dalam kehidupan ini, bahkan berkata-kata di dalam kehidupan kita dengan mazmur dan puji-pujian. The Sound of Music. Ada film yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian dituturkan dalam setiap lirik-lirik lagu, dalam setiap lirik-lirik yang menggugah, dalam setiap untayan-untayan nada yang kemudian membuat orang tidak pernah bisa marah satu dengan yang lainnya. Bahkan setiap perasaan mereka diungkapkan dengan nyanyian-nyanyian. Kuakap adisi bayangkan bagenda, ngerana kita rende, bernyanyi untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang ada di sekitar kita, membuat kita tidak pernah bisa marah, tidak pernah bisa bersuara keras, tidak pernah bisa membuat kita merasa murka. Tapi karena kita berkata-kata dengan nyanyian, dengan lirik-lirik lagu, semuanya itu bisa berada dalam keteduhan, ketentraman, bahkan dalam sukacita penuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kedua tokoh penting dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang satu hal. Perjuangan yang diisi dengan sorak-sorai pujian kepada Tuhan. Keduanya masih terus berjuang. Raja Daud pada satu sisi berhasil menaklukkan banyak bangsa, membawa tabut perjanjian. Tapi di sisi lain, Raja Daud tetap berjuang demi kebebasan bangsa Israel untuk lepas, terbebas dari bangsa-bangsa yang menghimpit mereka. Rasul Paulus sedang berjuang melawan kesepiannya, berjuang melawan ketidaknyamanannya di tengah-tengah kehidupan yang berada di ruang sempit bernama penjara. Tapi dalam perjuangannya itu dia tetap menyatakan syukur pada Allah. Bahkan dia mengajak umat yang ada di Efesus untuk menyatakan nyanyian pujian dan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang diperlihatkan kedua tokoh ini mengajak kita sekalian, umat percaya, umat beriman dalam kehidupan kita saat ini untuk terus-menerus melihat bahwa sesungguhnya masa-masa kebebasan, masa-masa kemenangan, masa-masa kebaikan yang bersumber daripada Tuhan itu belum berakhir dan tidak akan pernah berakhir. Meski saat ini dalam kondisi hidup kita, pandemi yang belum memperlihatkan tanda-tanda akhir yang menyebabkan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, ada sektor ekonomi yang semakin sulit. Perasaan rindu untuk bertemu satu dengan yang lain semakin besar. Ada perasaan kosong dan hampa. Bahkan beberapa orang mungkin juga merasa dirinya kurang produktif karena hanya rebahan, hanya tinggal di rumah. Bahkan ada juga orang yang berada dalam kecemasan karena angka-angka penderita COVID yang terus meningkat, yang membuat mereka gusar dan cemas atas hari-hari yang akan ditempuh, dan berbagai kondisi kehidupan kita lainnya yang membuat perasaan kita entah tak karuan sampai saat ini. Tapi yang pasti ada sebuah tawaran yang diperlihatkan oleh Daud dan juga oleh Rasul Paulus. Dan tawaran itu tampaknya menjadi logis, menjadi realistis pada zaman kita saat ini. Tawaran Daud, tawaran Rasul Paulus berkata, bermazmurlah, bersorak-soraklah, bernyanyilah, melantunkan pujian. Karena sesungguhnya mazmur itu menjadi doa yang meneduhkan hati kita. Menjadi obat yang menenangkan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Dan tawaran Raja Daud dan tawaran Rasul Paulus
menjadi logis bagi kita, karena saat ini kita berupaya untuk bertahan dalam kondisi kehidupan kita yang terus-menerus diterpa badai, entah kapan berakhirnya. Oleh karena itu, biarkanlah kiranya nyanyian pujian kita itu menjadi obat, bukan hanya vitamin C yang kita konsumsi itu yang menjadi obat bagi stamina tubuh kita. Bukan hanya makanan yang bergizi itu yang menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Tapi lebih daripada itu, kali ini di dalam Minggu Jubilate kita diajak untuk menjadikan puji-pujian itu, mazmur itu sebagai obat yang meneduhkan kita. Sebagai doa yang membuat kita semakin tenang, yang membuat kita semakin mampu untuk menghadapi kehidupan yang tak terprediksi di depan. Oleh karena itu, beberapa abad yang lalu, seorang bapak gereja bernama Agustinus pernah berkata, dalam bahasa Latin dia berkata, "Qui cantat bis orat." Qui cantat bis orat berbicara tentang orang-orang yang bernyanyi dengan benar, bersukaria dengan benar, sesungguhnya dia berdoa 2 kali. Semua mereka yang bernyanyi dengan benar, dengan baik, dan itu berasal dari hatinya, itu sesungguhnya adalah doa yang berlaku 2 kali. Jadi sesungguhnya di masa-masa pandemik ini ada banyak yang tidak terkatakan. Rasa-rasanya kepala penuh, hati gelisah, tapi tidak tumpah kata-kata kita. Karena semuanya tersendat-sendat. Entah apa kata yang bisa kita ucapkan, lontarkan bagi saudara-saudara terkasih kita. Tapi Raja Daud dan Rasul Paulus menawarkan satu hal, berkata-katalah dalam nyanyian pujian. Mereka mengajak kita untuk bernyanyi, membuka hati, dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika bernyanyi, bersukaria di depan Tuhan, kita sedang berdoa 2 kali. Bukan hanya soal 2 kali atau berapa kali, tapi ternyata kekuatan bernyanyi itu membuat kita semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan. Minggu Jubilate, sebuah minggu yang mengingatkan kita, perjalanan hidup kita bertahun-tahun lamanya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Masakah hanya sesaat seperti ini kita menjadi lelah dalam perjuangan kehidupan ini? Minggu Jubilate mengingatkan kita, sudah sekian lama Tuhan menopang kita, dan dalam Minggu Jubilate ini nyatakan syukur atas pertolongan Tuhan. Meski dalam kondisi berat, tapi kita masih tetap berjuang bersama-sama dengan Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, kebaikannya nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersukarialah di dalam Tuhan, bersukacitalah bersama Tuhan, dan kita sesungguhnya sedang berdoa 2 kali. Kiranya minggu ini kita tidak isi dengan keluh kesah, tapi minggu ini kita penuhi dengan puji syukur, nyanyian kita kepada Allah, bersukacita setiap saat karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kiranya setiap lantunan kita, pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian meneguhkan hati kita, meneduhkan kita, bahkan memantapkan langkah kita terus menapaki hari-hari yang Tuhan percaya. Terpuji nama Tuhan, amin. Kita berdoa. Ya Allah Sang Penguasa hidup, Allah Rahmani yang telah mengiringi perjalanan langkah hidup kami sejak kami ada di tengah-tengah bumi hingga hari ini. Kami merasa sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang terus-menerus hadir dalam setiap kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan,
karena setiamu itu mengharu hati kami. Setiamu itu mengajar kami untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini dalam rangkaian ibadah kami, ibadah Minggu Jubilate, kami telah mendengar dan menyambut kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup kami, yang telah mengiringi langkah kami hari demi hari, yang telah memberkati kami masa ke masa, yang telah menopang kami dari peristiwa ke peristiwa, yang membuat kami mampu bertahan hingga saat hari ini. Ya Allah, kami bersuka cita atas kebaikan-Mu dan setia-Mu, dan biarlah dalam perjalanan hidup kami terus mampu belajar setia, belajar bersukaria, belajar bersuka cita atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Meski kondisi hidup kami saat ini masih berada dalam bayang-bayang ketakutan, kecemasan karena COVID-19 yang belum berujung. Tapi kami tahu kemenangan itu yang bersumber daripada Tuhan, kebaikan itu yang bersumber daripada Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami dimenangkan di dalam peristiwa yang berat ini. Kami dimenangkan dalam pengalaman yang pahit ini. Dan kami terus bersuka cita di dalam Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sambut dan dengarlah doa syukur kami, karena kami sungguh datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.